Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan di petang malam hari ini kita akan kembali lanjutkan materi pembahasan kita tentang tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW di bagian akhir hadis tentang ataupun hadis mubrik hadis tentang Islam, iman dan ihsan. Di dalam hadis ini Nabi SAW ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang tanda-tanda kiamat. Sebelumnya Nabi SAW ditanya tentang kapan terjadinya kiamat, kapan waktu kiamat tersebut. Namun karena pertanyaan yang ditanyakan ini adalah pertanyaan yang ilmunya hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Nabi SAW beliau mengabarkan tentang tanda-tanda kiamat tersebut, tanda-tanda yang menunjukkan akan dekatnya kiamat tersebut. Dan tanda-tanda yang beliau sebutkan adalah tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil, bukan tanda-tanda besar. Karena tanda-tanda kiamat itu terbagi tiga, terbagi tiga bagian. Ada yang sudah berlalu, ada yang kemudian terus-menerus bermunculan satu demi satu. Kemudian yang ketiga adalah tanda-tanda yang akan muncul nanti pada akhir zaman yang merupakan tanda-tanda besar yang mengisyaratkan bahwasanya kiamat itu sudah benar-benar berada di depan mata, sudah berada di gerbangnya. Tanda-tanda kiamat yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini ada dua. Yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha, seorang budak wanita dia melahirkan majikannya ataupun tuannya.
Terkait tentang makna dari kalimat ini, antalidal amatu rabbataha, budak wanita melahirkan majikannya. Ya, para ulama kita yang memberikan berbagai tafsiran. Ada tafsiran secara hakikatnya. Ya, tafsiran secara hakikatnya. Dan tafsiran secara majazi. Tafsiran secara majazi. Di antara tafsiran ataupun makna yang disebutkan ulama kita adalah apa saja maknanya? Apa saja makna antalidal amatu rabbataha? Ya, budak wanita melahirkan majikannya. Ya, ini adalah makna hakikat yang disebutkan ulama kita, bahwasanya memang benar, ya memang akan terjadi. Para budak wanita itu keluar dari rahimnya adalah anak-anak mereka, putra-putri mereka yang merupakan anak daripada majikannya. Anak daripada majikannya. Ya, karena anak itu kan nasabnya kepada ayah. Meskipun ibunya adalah seorang budak, maka anaknya itu posisinya sebagai orang merdeka. Ya, sebagai orang merdeka. Tentunya kedudukannya dalam hal ini, status sosialnya, ya, adalah menjadi majikan ataupun tuan pada anaknya sendiri. Maka dengan banyaknya, ya, para budak wanita yang melahirkan putra putri mereka, ya, dari yang merupakan keturunan dari majikan ataupun tuan mereka, ini mengisyaratkan bahwasanya kaum muslimin nanti akan menundukkan negeri-negeri yang ada. Ya. Islam akan menyebar dengan ditaklukkannya berbagai negeri. Ya, di Jazirah Arab dan sekitarnya. Dan itu memang telah terbukti. Ya, sejarah Islam ya telah membuktikan itu dari zamannya para sahabat dan seterusnya. Artinya kalau ini adalah tanda-tanda yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini tanda-tanda telah lewat. Tanda-tanda kiamat itu telah lewat, telah berlalu. Kemudian makna yang lain adalah bahwasanya para budak wanita dia akan melahirkan dari lahirnya anak-anak yang kelak menjadi raja ataupun pemimpin.
Artinya di antara tanda-tanda kiamat bahwasanya nanti pemimpin-pemimpin itu, di antara pemimpin atau mungkin ya sebagian dari para pemimpin itu mereka lahir dari rahim-rahim seorang budak. Ini artinya apa? Kondisinya terbalik. Karena umumnya yang menjadi kebiasaan seorang raja itu ya dia adalah dari keturunan bangsawan. Ya, bukan dari orang-orang yang dari status sosialnya rendah, apalagi budak. Apalagi kalau raja ya, kerajaan itu kan diwariskan. Kemudian makna yang lain, perkataan Nabi SAW, budak wanita akan melahirkan majikannya. Ini merupakan isyarat akan rusaknya zaman. Ya, para budak itu diperjualbelikan. Dia berpindah tangan dari satu ke yang lainnya. Sementara mereka melahirkan anak-anak dari majikan-majikan mereka, yang kemudian ya di saat mungkin anaknya sudah besar, ya dia kemudian membeli budak yang ternyata itu adalah ibunya. Cuma dia tidak tahu, karena kan budak itu diperjualbelikan. Bahkan sampai kemudian dia gauli, ya, karena majikan itu dia halal untuk menggauli budak wanitanya. Maka ini menunjukkan akan rusaknya kondisi dan keadaan manusia, dan menunjukkan akan tersebarnya kebodohan. Ya, menunjukkan akan tersebarnya kebodohan. Kemudian makna yang lain adalah ini merupakan kabar dari Nabi SAW. Ya, tadi rusaknya zaman itu, ya, di antara tanda-tanda kiamat adalah rusaknya zaman, di mana banyaknya terjadi kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Budak wanita melahirkan majikannya. Artinya ini adalah majaz, hiasan, yang maknanya sebenarnya adalah di antara tanda-tanda akhir zaman nanti, tanda-tanda kiamat, ya, anak-anak itu dia akan memperlakukan orang tuanya, khususnya ibunya, layaknya dia memperlakukan pembantu atau budak. Ya, masih mending kalau pembantu, tapi ini budak. Akan banyak terjadi kedurhakaan dari anak kepada orang tuanya, yang dia perlakukan orang tuanya sebagaimana dia memperlakukan, ya, sebagaimana seorang majikan memperlakukan buruh kepada budaknya. Dan ini ya sudah nampak, ya. Dan ini sudah nampak.
Baik. Kemudian mana yang lain? Ya, ini mana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau mensyarah tentang hadis ini. Ya, ini kata beliau merupakan isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dunia itu akan Allah bukakan kepada manusia. Ya, di antara tanda akhir zaman yang menunjukkan dekatnya kiamat, ada tanda kiamat, bahwasanya dunia itu terbuka untuk manusia. Harta itu, ya, harta dan juga kemegahan duniawi ini kemudian dimiliki oleh manusia. Terbuka mudah, harta itu mudah untuk didapatkan. Dan ini kata beliau, makna ini sejalan dengan tanda-tanda yang kedua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, wal alamatu tsaniyatu, dan ada pun tanda kedua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, antaral hufatal uratal alata bi'a asya'a yatatawaluna fi dunya. Bi'a asya'i yatatawaluna fi dunya. Tanda yang kedua adalah engkau melihat seseorang yang bertelanjang kaki, kemudian bertelanjang badan, artinya pakaiannya itu tidak cukup untuk menutupi tubuhnya. Ya, bukan artinya dia tidak memakai pakaian sama sekali, tapi pakaian yang dia kenakan adalah pakaian yang tidak cukup untuk menutupi tubuhnya. Ya, engkau akan melihat seorang yang bertelanjang kaki, kemudian bertelanjang badan, orang miskin, al-ala, itu artinya orang miskin. Wa wajadaka a'ilan fa aghna, ya, a'il ataupun ala artinya adalah orang miskin, orang fakir. Pengembala kambing. Nah ini ya, Nabi sifatkan seperti itu. Bertelanjang kaki, bertelanjang badan, orang fakir, dan dia adalah pengembala kambing. Ini ya Nabi SAW sifatnya seperti itu. Kenapa dia? Ia taqawwaluna fil bunyan. Dia berlomba-lomba dalam membangun. Nanti apa makna daripada membangun di sini kita akan jelaskan. Wa qawluhu ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan hakadha fi hadits Umar. Wal muradu anna asafila an-nasi yasiruna ru'asa'ahum wa takthuru amwaluhum hatta yatabahaw bi tulil bunyani wa zukhrufatihi wa itqanihi. Maksudnya adalah ya, pengembala kambing berlomba-lomba dalam membangun. Maksudnya adalah orang-orang rendahan, manusia-manusia rendahan. Ini
dia menjadi pemimpin. Manusia-manusia rendahan, ya, orang yang sama sekali tidak dianggap orang-orang rendahan ini, kemudian nanti dia akan menjadi pemimpin. Dan akan banyak hartanya. Sampai kemudian mereka saling berbangga ya, sampai mereka kemudian saling berbangga dengan bangunan-bangunan yang tinggi yang mereka miliki, dan megahnya dan cantiknya bangunan-bangunan yang dia miliki. Jadi itu maknanya ya. Jadi berlomba untuk mempertinggi bangunannya, rumahnya, atau sekarang ya kita katakan gedung. Ya, bahkan sekarang namanya gedung pencakar langit. Saking tingginya, ya, sampai dia cakar langit. Dan juga yang mereka berbangga dan berlomba untuk mempermegah bangunan-bangunan mereka, rumah-rumah mereka. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Buraidah, ya, di sini disebutkan wa antara summal bukmal udya al-hufata ri'a asya'i yatatawaluna fi dunyani mulukun nas. Ya, engkau akan melihat orang yang dia itu bisu, apalagi tuli dan buta, bertelanjang kaki, pengembala kambing, yang mereka berlomba-lomba dalam membangun yang mereka itu menjadi pemimpin-pemimpin manusia. Wa qawlu as-summul bukmun udyu, ada pengucapan dalam lafaz ini, yaitu orang yang apa? Orang yang tuli, bisu dan buta, isyarat ila jahlihi wa adami ilmihi wa fahmi. Itu merupakan isyarat akan kejahilan mereka, ya, dan ketiadaan ilmu mereka dan kepahaman mereka. Artinya Nabi SAW melibatkan orang yang bertelanjang kaki, bertelanjang badan, orang fakir, pengembala kambing. Dalam riwayat yang lain disebutkan dia tuli, buta dan bisu. Ya, menunjukkan dia ini adalah manusia yang rendah, ya, manusia rendahan, orang yang miskin, manusia rendahan, dan dia adalah orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki ilmu. Ini orang yang seperti ini kondisinya, kemudian dia
lalu menjadi pemimpin manusia. Kenapa Nabi SAW sifatkan dia? Kenapa Nabi SAW kemudian mensifatkan orang yang kondisinya seperti tadi, ya, orang yang sangat miskin, pengembala kambing, ya, dan orang yang bodoh, ya, orang yang betul-betul bodoh. Li'annahum, ya, berkata Imam Ibnu Daqiq, li'annahum adhafu ahli al-badiyati, maknahu annahu ma'a dha'fihi wa bu'dihim an asbab dzalika. Nah, ini kata Imam Ibnu Daqiq. Nabi SAW mengkhususkan menyebutkan orang yang seperti itu keadaannya, ya, karena mereka adalah orang yang lemah, ya, dari sisi ekonomi dan juga dari sisi pengetahuan, akal, dan dia adalah orang yang ahlul badiyah, artinya orang yang berasal dari pelosok. Orang-orang yang betul-betul jauh daripada peradaban. Nah, ini orang yang seperti ini keadaannya dalam pikiran manusia dan gambaran manusia, dalam akal manusia, tidak akan mungkin dia bisa menjadi pemimpin. Bagaimana bisa jadi pemimpin orang-orang ini kalau berdasarkan akal seperti itu, ya? Ya, secara akal sehat itu susah untuk diterima. Jauh sekali, ya, dia bisa menjadi pemimpin, ya, dia asalnya dari orang pelosok, terpencil, sementara dia juga orang miskin, orang yang terbelakang, ya, orang yang tidak berpendidikan. Artinya jauh dari pikiran manusia. Tapi itu nanti yang akan terjadi di akhir zaman. Apa-apa yang merupakan di luar daripada nalar manusia, hal-hal yang tidak mungkin menurut akal manusia, ini kemudian berubah kondisinya nanti. Segalanya jadi terbalik. Paham di sini maksudnya? Ya. Kalau mungkin disebutkan, ya, kalau mungkin hanya disebutkan orang miskin, kemudian dia berlomba-lomba ataupun berbangga-bangga, ya, dalam membangun, artinya dia tiba-tiba jadi pemimpin, ya, dia kemudian jadi orang kaya, mungkin tidak, ya, nalar kita mungkin masih bisa connect. Masih memungkinkan, ya, karena banyak, ya, orang-orang yang tadinya miskin dari sisi ekonomi, tapi dia berpendidikan, misalnya, ya, bukan orang yang dari pelosok, orang yang masih tinggal di peradaban, masih tinggal di kota mungkin, atau mungkin masih tinggal di kampung tapi tidak terlalu kampung. Ya, kalau orang yang seperti ini mungkin kita tidak terlalu masih bisa masuk di akal kita, ya, masih bisa nyambung. Tapi ini orang yang betul-betul terbelakang, ya, betul-betul terbelakang. Ini kenapa? Ya, dia kemudian bisa menjadi pemimpin, menjadi orang kaya, bahkan berbangga-bangga dan berlomba-lomba dalam bermegah-megahan. Di dalam hadis yang lain, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, fakharrajal Imam Ahmad wa Tirmidzi, dan juga Imam Tirmidzi, min hadits Hudzaifah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la taqumu as-sa'atu hatta yakuna as'alun nasi lid-dunya Luka ibnu Luka. Dari hadis Hudzaifah, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai
orang yang paling berbahagia di dunia, manusia yang paling berbahagia di dunia adalah luka bin luka. Apa maksudnya luka bin luka? Bukan nama orangnya. Ya. Maksudnya luka bin luka itu adalah orang yang rendahan sebenarnya. Dia orang yang bodoh, terbelakang, bahkan ya tidak memiliki nilai sama sekali. Orang yang tidak dianggap. Artinya ini kan sejalan dengan yang tadi disebutkan. Ya, dia adalah orang yang berasal dari pelosok, terpencil, dia terbelakang, dia dari sisi pendidikan, ya, dan juga pengetahuan, demikian juga dari sisi ekonomi. Maka seperti itu. Nah, ketika orang-orang yang seperti ini, dia kemudian keadaannya berubah 180 derajat, tiba-tiba menjadi orang kaya, ya tadinya mungkin tidak punya rumah atau mungkin punya rumah hanya rumah-rumah, ya, rumah-rumah yang mungkin yang tidak layak untuk dihuni, kemudian tiba-tiba dia menjadi orang kaya, menjadi pemimpin, dihormati, ya bahkan dia bermegah-megah dalam membangun. Wa kharraja al-Imam Ahmad wa Tabrani min hadits Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina yaday as-sa'ati suruna khadda'ah baina yaday as-sa'ati sanawatun khadda'atun yuttahamu fiha al-aminu wa yu'tamanu fiha al-muttaham. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidatu. Qalu wa ma ar-ruwaybidatu? Qala as-safihu yantiqu fi amri al-'ammati. Wa fi riwayatin al-fasiqu yatakallamu fi amri al-'ammati. Nabi SAW bersabda, ya nanti sebelum kiamat ada tahun-tahun yang penuh tipuan. Di saat itu orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur, ini dituduh dusta, tidak lagi dipercaya. Orang yang sebenarnya jujur, amanah, tapi tidak lagi dipercaya. Ya, artinya bukan menjadi pemimpin. Dan sebaliknya, orang-orang yang pendusta, pembohong, penipu, tidak amanah, ya dia diserahkan yang amanah. Artinya dia menjadi pemimpin. Dan ketika itu Ruwaibidah dia akan berbicara. Kemudian Nabi ditanya, siapa itu Ruwaibidah? Kata Nabi SAW, orang bodoh, tapi dia berbicara untuk urusan-urusan umum. Dalam riwayat yang lain, dia adalah orang fasik yang berbicara untuk pada perkara-perkara umum, perkara banyak orang-orang, perkara orang banyak. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad, inna baina yaday ad-dajjal sinina khadda'ah yusaddaqu fiha al-kadhibu
wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yukhawwalu fiha al-aminu wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan ya, ketika itu orang-orang pendusta itu akan dianggap benar, dianggap jujur. Adapun orang yang jujur dianggap pendusta. Orang-orang yang amanah ya, dianggap mereka orang yang khianat. Dan sebaliknya orang yang khianat justru dianggap sebagai orang yang amanah. Ini artinya apa? Wa madmunu ma dzukira min asyrati as-sa'ati fi hadzal hadits yarji'u ila anna al-umura tuwassadu ila ghairi ahliha. Semua riwayat-riwayat yang kita sebutkan ini, ya hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, yang merupakan tanda-tanda kiamat, itu adalah semuanya kembali bahwasanya segala perkara nanti di akhir zaman di antara tanda-tanda kiamat, segala perkara itu semuanya menjadi terbalik. Segala urusan itu menjadi terbalik. Segala perkara itu dipegang oleh orang yang bukan ahlinya. Dalam urusan-urusan duniawi juga termasuk dalam urusan-urusan agama. Dalam urusan-urusan duniawi yang menjadi pemimpin, yang mengatur orang banyak, itu adalah orang-orang yang tadinya orang-orang yang bodoh, orang yang miskin, orang yang terbelakang, orang yang asalnya dari pelosok. Maka demikian juga dengan agama. Maka orang-orang yang ditampilkan sebagai dianggap ataupun diulamakan, diustadkan, dikiaikan adalah orang-orang yang asalnya adalah orang bodoh, ruwaidah. Tidak ada sama sekali basic agamanya. Tidak pernah mengenyam pendidikan agama. Kemudian tiba-tiba diustadkan hanya mungkin karena jago retorikanya, jago berceramah, sehingga polio. Ya, mungkin orang hanya kagum dari situnya saja. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu 'an sa'ati idza usida al-amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau ketika beliau ditanya tentang kiamat. Apa kata beliau? Jika urusan itu sudah diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Sekarang saya tanya, di zaman kita ini ya, apakah itu sudah nampak? Ya? Sudah nampak? Ya, kita katakan ini sudah nampak. Ya, kalau kita katakan ya zaman ini sudah nampak. Tapi kalau orang-orang dulu kita tanyakan, ya, orang-orang dulu juga mungkin akan mengatakan sudah nampak zaman kita sekarang. Ya. Jadi itulah. Ya, jadi hal-hal yang kita lihat sekarang, ya, zaman kita ini yang kita perhatikan kenyataan yang terjadi, ada hal-hal yang sebenarnya kita ingkari sebenarnya. Ya. Hal-hal yang ya dari sisi logika kita ataupun mungkin dari sisi akal kita ya susah untuk kita terima. Kenyataan ini yang ada sekarang ini susah untuk kita terima, tapi ya itulah memang kenyataan yang ada. Dan itulah yang menjadi justru itulah ketika hal-hal yang nampak nyata itu sebenarnya tidak sesuai dengan ya yang sebenarnya, kebalikan daripada yang sebenarnya, maka itulah sebenarnya tanda-tanda kiamat. Ya, betul kata orang sekarang. Ya, dunia itu sudah terbalik sekarang. Segalanya memang serba terbalik. Ya, ada orang-orang yang sebenarnya dia berilmu, orang alim dalam agama, tapi kemudian ditinggalkan.
Orang hanya mendengarkan orang-orang yang sebenarnya bodoh dalam masalah agama. Demikian juga dalam urusan-urusan dunia. Insyaallah akan kita lanjutkan ini pada pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat kepada kita dan memberikan tambahan ilmu kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.